Hamba-Mu bersyukur atas semua rencana-Mu yang sempurna, kasih-Mu yang besar, yang luar biasa atas kehidupan kami. Engkau Bapa yang sungguh luar biasa, Bapa yang baik, yang tidak pernah meninggalkan setiap umat milik kepunyaan-Mu, bahkan anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur hingga kami boleh ada sampai hari ini. Kami sungguh mengecap kebaikan-Mu, kami sungguh mengalami kasih setia-Mu yang sungguh heran. Dalam sukacita yang sungguh luar biasa, kiranya pagi hari ini kabar baik boleh menjadi saluran berkat, boleh dapat memberikan pencerahan atas setiap hidup kami. Dan kami berlimpah dengan sukacita karena kebenaran firman-Mu yang terus menjadi tuntunan, memimpin kami untuk kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu, hingga kami tidak berlaku celah di hadapan-Mu dan kami mengalami kasih setia Tuhan, bahkan sampai generasi selanjutnya diberkati dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba menaikkan syukur dan kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Pimpin sertai kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam kemurahan Tuhan yang sungguh luar biasa, kasih setianya yang tak pernah habis-habisnya. Rahmatnya selalu baru, kasih setianya selalu baru setiap pagi. Hingga hari-hari kita mengalami kasih anugerah Tuhan yang sungguh heran. Pagi hari ini kita akan bersama-sama melihat pembacaan firman Tuhan bersama di dalam pembacaan Alkitab kita yang terambil di dalam 1 Raja-Raja pasal 14 ayat 25 sampai 28. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak, Raja Mesir menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan rumah raja. Semuanya dirampasnya. Ia merampas juga segala perisai emas yang dibuat Salomo. Sebagai gantinya Raja Rehabeam membuat perisai-perisai tembaga yang dipercayakannya kepada pemimpin-pemimpin bentara yang menjaga pintu istana raja. Setiap kali raja masuk ke rumah Tuhan, setiap kali raja masuk ke rumah Tuhan, bentara-bentara membawa masuk perisai-perisai itu. Dan mereka pula yang mengembalikannya ke kamar jaga para bentara. Kita bisa melihat pada tahun kelima Raja Rehabeam, barang-barang perbendaharaan raja dan barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan yang terbuat dari emas mengalami perampasan. Sehingga Rehabeam menggantikan bahan perbendaharaan rumah Tuhan dan rumah raja yang dari emas digantikan menjadi tembaga. Tidak lagi dari bahan yang pada saat zaman Daud, bagaimana Daud memperhatikan dengan benar perabot-perabot rumah Tuhan, perabot-perabot rumah raja, bagaimana kejayaan, kekayaan yang dimiliki Daud. Bahkan Allah mengokohkan kerajaannya. Pada zaman kerajaan Israel, di mana penguasanya adalah pribadi yang sangat mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, Allah mengokohkan, Allah memberkati. Pada zaman Daud, Allah berkenan dan berkat Tuhan luar biasa, sehingga perabot-perabot rumah raja, bahkan perabot-perabot rumah Tuhan, bahan pembuatan perabot-perabot itu dari emas. Dan kita bisa melihat dari kisah yang saat ini kita sedang perhatikan, sebelum Daud meninggal, dia berpesan kepada Salomo, anak atau generasi yang akan meneruskan, mewarisi tahta kerajaan.
Dan Salomo menerima pesan dari Daud di akhir hidupnya di dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 3. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. 1 Raja-Raja 2 ayat 3, demikian firman Tuhan. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala hal yang kau lakukan dan dalam segala hal yang kau tuju. Semua diberkati Tuhan. Mengikuti ketetapan peraturan yang Tuhan sudah tetapkan. Dan di akhir kehidupan daripada Daud, disampaikan kepada Salomo supaya dia mengikuti ketetapan-ketetapan yang Tuhan sudah tetapkan, supaya generasi selanjutnya mengalami berkat Tuhan, kejayaan, kekayaan, kerajaannya dikokohkan. Dan kita bisa melihat kasih setia Tuhan terbukti kepada Daud karena Daud menghidupi ketetapan-ketetapan yang Allah sudah tetapkan. Dan berpesan kepada Salomo, hiduplah setia kepada Tuhan. Hidup menurut jalan dan ketetapan Tuhan. Karena Daud telah belajar dari pengalaman dan disiplin yang sangat luar biasa. Yang menyakitkan di dalam penderitaan-penderitaan. Banyak hal yang dia belajar. Dan kita bisa melihat dari pembacaan Alkitab, bagaimana kemenangan demi kemenangan. Dan kita bisa belajar pagi hari ini, bagaimana Daud sangat memperhatikan generasinya. Dia percayakan kepada Salomo sebagai generasi penerus daripada kerajaan, tahta, satu negeri yang dipilih Tuhan. Dan berkat yang Daud terima itu tergantung pada keadaan di mana Daud tetap berada di jalan dan kebenaran Allah. Tidak menyimpang. Sekalipun dalam kisah yang kita ketahui ada kesalahan-kesalahan, tapi Daud memiliki kerendahan hati yang luar biasa, kejujuran hati, pertobatan terjadi. Dan Allah sangat mengasihi dia. Daud sangat mendambakan agar Salomo sebagai generasi penerusnya hidup taat dan setia kepada Tuhan. Tetapi kita juga bisa belajar dan melihat bagaimana Salomo dan putra-putranya akhirnya gagal untuk mendengarkan seruan Daud, pesan Daud, dan berbalik dari Allah dan perjanjiannya. Nah, kalau kita melihat di dalam pembacaan firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja 14 ayat 25 sampai 28, kita bisa mengetahui setelah satu generasi dari Salomo, di mana kerajaan Salomo adalah kerajaan yang megah, kerajaan yang hebat, kerajaan yang penuh kekayaan, damai, dengan hikmat Salomo yang luar biasa. Salomo sebagai penguasa yang hebat dan dicemburui oleh kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Namun satu generasi kemudian, kerajaan itu terpecah belah setelah kematian Salomo. Kerajaan Israel terpecah menjadi kerajaan utara, yaitu Israel, yang diperintah oleh Yerobeam, dan kerajaan selatan, Yehuda, yang diperintah oleh Rehabeam. Ironisnya, meskipun mereka dalam perbedaan
Dan kita tahu cerita itu, kisah itu di dalam Alkitab. Mereka nggak pernah akur, perang terus. Sekalipun mereka ada perbedaan politik, perbedaan di dalam pemerintahan, kekuasaan. Tetapi ada keserupaan di dalamnya, ada kesamaan. Apakah kesamaan itu yang membuat hati Tuhan terluka, hati Tuhan tersakiti? Keserupaan itu yaitu saat mereka tunduk dalam penyembahan berhala. Mereka berbalik, menjauhi Tuhan, meninggalkan Tuhan. Mereka mendahulukan berhala-berhala, mendahulukan penyembahan-penyembahan berhala daripada Tuhan. Dan telah mendatangkan murka Allah dengan dosa-dosa mereka. Generasi yang didambakan Daud, setelah satu generasi, kegagalan di dalam mempertahankan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hanya 5 tahun di dalam pembacaan firman Tuhan yang kita telah baca. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah sisa Raja Mesir menyerang Yerusalem. Dan yang miris, mereka merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan, barang-barang perbendaharaan rumah raja, semuanya dirampas. Akhirnya perbendaharaan yang terbuat dari emas dalam masa kekayaan kejayaan tergantikan dengan tembaga. Mengalami degradasi, mengalami kehancuran, kemerosotan. Dan pesan daripada Daud untuk generasinya, supaya mereka tetap mencintai Tuhan, mencintai Allah, menghormati ketetapan-ketetapannya, dengan hidup takut dan hormat akan Tuhan. Peraturan-peraturan yang sudah Allah tetapkan, mereka harus hidup di dalamnya. Tetapi kegagalan yang terjadi setelah satu generasi, bahkan Salomo. Nah, pesan kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi pembelajaran di dalam hidup kita pagi hari ini. Perhatikan generasi kita. Perhatikan anak-anak kita. Dan kita juga bisa melihat dalam masa transisi kepemimpinan pada saat Yosua, masa transisi kepada zaman hakim-hakim, itu juga terjadi hal yang sama. Setelah generasi terakhir Yosua dikuburkan, Alkitab juga mencatat bahwa satu generasi yang tidak mengenal Allah telah bangkit. Satu generasi. Kalau hari ini kita diberikan tanggung jawab, bukan sekedar keselamatan yang kita terima untuk hari esok yang penuh harapan dengan kekekalan, kehidupan yang abadi, tetapi saat ini kita juga menerima tanggung jawab untuk keselamatan generasi. Karena kegagalan satu generasi bukan saja menggambarkan atau mencerminkan dari hati kekerasan mereka dari generasi itu. Tetapi ini adalah contoh dari kegagalan generasi sebelumnya. Kelalaian akan tanggung jawab kita untuk menyelamatkan generasi. Karena kita ada hari ini, saya diberkati, anak-anak saya diberkati. Kami semua melayani di ladang Tuhan. Mereka punya ketetapan hati untuk mengasihi Tuhan. Mereka punya kerinduan memberi yang terbaik untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Kalau saya merenungkan dan mengingat kembali, satu kali anak saya ditanya, kenapa kok bisa jauh-jauh sampai Kupang? Dan anak saya menjawab dengan sederhana, justru kami berangkat dari Kupang, hari ini kami bisa ada di tempat ini. Dan kalau ditanya kembali, bagaimana saya bisa melayani Tuhan?
Saya bersuka cita jawaban itu karena emak saya mengambil keputusan untuk mengiring Tuhan, mencintai Tuhan. Dan di akhir hidupnya hanya berpesan satu kalimat sederhana. Dan pesan dalam kalimat itu, anak-anak saya bertanya, apa pesan Oma? Hanya satu kalimat, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Dan ini memberikan fondasi, memberikan tujuan hidup kami, untuk kami di dalam generasi dan generasi selanjutnya tetap mengasihi, mencintai Tuhan dan hidup dalam ketetapan-ketetapannya. Dan saya percaya orang-orang yang hidup dalam ketetapannya, orang-orang benar pasti diberkati. Punya masa depan dalam pengharapan, sukacita yang besar. Dan kita menyaksikan generasi kita adalah generasi yang luar biasa. Generasi yang diberkati Tuhan. Ketika satu generasi jauh dari Tuhan, kekerasan hati mereka merupakan atau gambaran cerminan bukan kegagalan mereka, tetapi kegagalan dari generasi sebelumnya. Oleh sebab itu saat ini kita sebagai orang tua, perhatikan generasi kita, selamatkan mereka, supaya mereka juga mengalami hadirnya Tuhan, mengalami pengenalan akan Tuhan, boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan, dan jalan-jalan hidup mereka adalah jalan-jalan yang penuh dengan pengharapan. Saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, supaya kita tetap diteguhkan, dikokohkan dalam pemberitaan kabar baik pagi hari ini. Tugas kita selanjutnya adalah menyelamatkan generasi, supaya mereka tetap mengasihi Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, punya hati yang mengasihi Tuhan. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan tetap diteguhkan, dikokohkan, dari generasi ke generasi adalah generasi yang mengasihi Tuhan, generasi yang mencintai Tuhan, generasi yang diberkati penuh dengan pengharapan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati untuk kebenaran firman Tuhan saat ini, kiranya boleh menjadi berkat buat kita semua. Nah, saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu berdoa menaikkan syukur buat kebenaran firman-Mu, meteraikan dalam setiap hati kami. Jadikan kami wadah untuk ditaburi benih, dan benih itu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah. Berkati kami semua. Kami bersyukur buat rencana-Mu yang sempurna. Buat orang-orang yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, hidup dalam ketetapan-ketetapan Tuhan, ada hari depan yang penuh dengan harapan. Dan hamba-Mu berdoa buat generasi-generasi kami dan generasi saat ini, selamatkan mereka Tuhan, kasihi mereka, supaya mereka boleh dalam kekuatan keteguhan mengokohkan generasi gereja Tuhan, generasi bangsa, dan membawa negeri ini dalam kejayaan yang luar biasa, dalam kasih karunia Tuhan. Pakai setiap kami orang tua menjadi alat kemuliaan-Mu, untuk menjadi berkat buat anak-anak kami semua, dan mereka boleh mengasihi, mencintai Tuhan, berketetapan hati untuk mengikuti ketetapan-ketetapan-Mu, dan sesuai dengan janji-Mu, orang-orang yang hidup sesuai dengan ketetapan-Mu dibuat berhasil, beruntung. Terima kasih Bapa, hormat, kemuliaan, pujian, syukur hanya bagi-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam.